Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo atau populer dipanggil Roy Suryo adalah pengurus Partai Demokrat di bidang komunikasi dan informatika. Roy sering menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan multimedia. Sosoknya sering disebut sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika. Dia menyelesaikan studinya di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Lalu, dia mengajar di jurusan Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia tahun 1994 hingga 2004. Laki-laki berkumis ini mempunyai hobi fotografi yang membawanya meraih sejumlah prestasi. Roy yang pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI, namun akhirnya mengundurkan diri setelah Dewan Pimpinan Pusat Demokrat menawarinya sebagai salah satu ketua dalam partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Sepanjang perjalanan karirnya, Roy Suryo sering mendapat pandangan sinis dari berbagai pihak. Kepakarannya di bidang telematika kerap diragukan. Bahkan ketika dia mengklaim menemukan naskah lirik lagu Indonesia Raya yang menurutnya lebih lengkap dari yang digunakan saat ini. Banyak pihak yang justru beranggapan bahwa semua itu hanya cari sensasi. Kini dia menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menggantikan Andi Malarangeng terhitung awal Januari 2013. Roy mengaku beban tugasnya kali ini cukup berat, apalagi dia sama sekali tak memiliki latar belakang ilmu olahraga. Meski mendapat cibiran dari banyak masyarakat, dia berjanji akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Banyak pekerjaan rumah menanti sang menteri, termasuk kisruh di dalam organisasi sepak bola tanah air yang tak kunjung membaik. Mampukah ia? Mengingat Roy Suryo hanya memiliki waktu kurang dari 2 tahun sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, pemirsa, tentunya Anda masih ingat pada saat Menpora masih dipertanyakan siapa nih kira-kira yang akan menduduki Menteri Menpora, dan nama Roy Suryo muncul, dan tentunya Anda juga sekaget-kagetnya saya karena kita juga tahu Roy Suryo kok bisa pula Roy Suryo jadi Menpora, karena bukanlah Roy Suryo yang tidak memiliki kapabilitas, namun kita selama ini tahu Roy Suryo adalah pakar telematika informatika. Kan semua gadget itu Roy Suryo yang bicara segala macam, dan olahraga kayaknya agak minim ini kok bisa olahraga dibicarakan oleh satu pakar telematika yang ada di samping saya kali ini. Dan kita langsung tanyakan saja ke yang bersangkutan, Pak Roy Suryo. Ya. Pak Menteri, selamat malam, apa kabar? Panggil nama sama aja, Mas. Saya tuh termasuk yang ngikuti terus di progres Pak Menteri ya, sejak dari 2001-2002 saya ingat sekali. Waktu itu kita bicara dialog mengenai gadget-gadget, mengenai lifestyle, kita bagaimana yang namanya internet, bagaimana namanya itu smartphone baru ada waktu itu, ingat nggak? Ingat smartphone, bahkan kita juga sempat bicara mengenai apa tuh fotografi juga, bagaimana itu yang namanya 2 megapiksel itu bisa lebih bagus gambarnya. Kalau macam seperti itu masih ingat banget. Nah, terus nggak berapa lama di sini kita bicara mengenai pakar tentunya telematika. Waktu itu belum anggota DPR. Waktu itu belum ya. Yang video-video cabul yang mana waktu itu? Nah, itu belum. Itu belum waktu itu. Setelah anggota DPR kan memang saya sangat mengurangi ya, karena memang ada di tata tertib di DPR untuk kemudian kalau kasus itu belum menjadi kasus hukum ya, saya memang tidak diperbolehkan untuk kemudian mengomentari karena selaku wakil rakyat harus ada. Itu berarti belum ya, begitu banyak video kita ulas pada saat itu ya kan. Itu masih, saya ingat banget masih bebas sekali. Masih itu video itu original atau enggak, itu memang betul-betul hasil dari Photoshop atau enggak. Persis. Dan saya cukup belajar banyak pada saat itu dari Roy Suryo sampai akhirnya sama-sama saya juga belajar banyak sampai akhirnya jadi anggota dewan. Nah, di anggota dewan kita mungkin agak jarang ketemu ya kan, soalnya bahasanya pasti sudah politis sekali itu. Dan memang saya menghindari untuk berkomentar secara politik karena meskipun jadi anggota DPR itu harus melalui partai politik, tapi saya memilih untuk lebih serius di Komisi 1 waktu itu karena saya mendapatkan tugas untuk membenahi tata soal hukum di telekomunikasi. Alhamdulillah undang-undang penyiaran yang baru sudah hampir muncul, kemudian ada revisi penyiaran, kemudian ada calon rancangan untuk undang-undang konvergensi telematika dan lain sebagainya. Jadi dan di Komisi 1 lebih banyak saya ke daerah-daerah terdepan ya, jadi bersama dengan TNI waktu itu, kemudian
ya kita banyak juga banyak karena tupoksinya juga ke luar negeri dan juga urusan yang hubungannya masih ada hubungan dengan Kominfo, tetapi lebih bersifat untuk penataan infrastruktur. Nah, pada saat di DPR itu udah ada feeling belum ini kita akan menanjak karir terus di politik negara? Ada nggak kepikiran sama di situ? Sekali tidak ada. Enggak, dan ya? ini yang menarik ya. Mungkin pemirsa Jak TV juga masih ingat gitu. Besoknya baru disebut nama saya, ya setelah sebelumnya tuh ramai beredar nama-nama senior saya. Dan mungkin memang tadi Mas betul, mungkin memang yang punya kapabilitas lebih itu mereka-mereka yang sudah disebut ya, kayak Mas Ramadan Pohan, Mas Ahsanul Kossase, Hansi Lalahi dan lain sebagainya, ya. Dan semalam sebelumnya saya duduk di kursi ini juga, ya, gitu. Dan apa kita masih ngobrol sama Prof Cipta waktu itu, kemudian dengan anggota Komisi 5 soal kecelakaan Pak Menteri Dahlan Iskan. Ya, jadi ya saya santai aja ngobrol, memang nggak ada apa-apa. Waktu itu belum tahu pada saat itu. Sebenarnya siang harinya sudah tes kesehatan. Tapi yang tidak ditanya kan? Iya. Kan waktu itu siapa yang nyangka coba? Iya, jadi bahkan ketika esok paginya saya di istana dan kemudian saya keluar dari istana, teman-teman tuh banyak juga. Tapi tidak satu pun Mas yang bertanya ke saya soal Menpora. Mereka bertanya soal situs presiden yang dihack. Ya saya jawab apa yang ditanyakan kan. Iya. Kan saya juga tidak perlu bilang, saya tadi di dalam barusan. Iya kan enggak lah. Gitu. Jadi saya jawab apa adanya. Ya baru ketika malam harinya salah seorang anggota Dewan Pembina Partai Demokrat bicara, baru rame, ya kan gitu. Dan esoknya udah Jumat, tiba-tiba saya udah ke istana lagi. Nah, terus pada saat datanglah, turun SK itu langsung turun berarti kan, yang mengangkat diri Anda sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya kan banyak yang nanya, bahkan banyak yang meragukan, loh kok bisa? Itu jangan-jangan sangat politis, jangan-jangan memang betul-betul, jangan-jangan cuma karena kader Demokrat dipasang situ. Betul. Nah, dan saya tidak perlu mengelak itu. Ya, memang apa yang disampaikan orang-orang itu apa adanya kok, jujur kok. Dan saya berterima kasih. Iya, komentar di internet mostly ya, atau di dunia maya itu menyatakan tidak ada yang percaya, bahkan meragukan, bahkan very very low expectation. Yes. Ya memang sejujurnya begitu. Jadi ya saya tidak perlu menggunakan topeng untuk mengatakan tidak, ya. Dan saya juga mengatakan tadi Mas betul, saya memang sama sekali tidak dikenal di dunia olahraga. Saya juga terus terang, ya saya juga bilang ke teman-teman, tolong ajari saya olahraga. Karena memang saya selama ini nggak pernah olahraga, ya gitu. Ini sejujurnya. Di Tokoh Pemuda juga saya bukan seorang tokoh kemudaan, tapi saya di Kemenpora tidak sendirian. Saya didampingi Sesmenpora, ada 5 deputi yang siap 24 jam ya, karena saya selalu menggunakan metode komunikasi terus. Ada 3 staf khusus yang terus juga melakukan komunikasi, dibantu juga dengan humas, dibantu dengan protokol, dan itu kita gerakkan bersama-sama. Dan saya pun juga harus belajar ya, karena itu jiwa saya kepada orang-orang yang lebih tahu. Jadi makanya ketika ada dari presiden ya, direction dari presiden untuk konsolidasi, dalam mindset saya berarti saya harus belajar baik dengan Mas Andi, dengan Mas Adi Aksa, dengan Pak Hayono Isman, dengan Pak Mahadi Sinambela, atau dengan Pak konsultasi dengan semua. Ya? Oh, iya. Semua saya konsultasi. Iya, ya kecuali kayak Pak Wikana yang sudah nggak ada. Ya, Pak Wikana tuh Menpora pertama ya. Gitu. Nah, tapi semua saya konsultasi. Akbar Tanjung sempat juga? Sempat. Saya sowan ke Akbar Tanjung, ke Pak Akbar. Iya. Terus? Iya, dan semua saya retrieve pengetahuannya. Karena meskipun dari rentang waktu yang berbeda-beda ya, saya harus mendapatkan masukan itu. Karena saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah dilakukan. Jadi saya harus ke depan gitu, karena yang sudah ada itu sebagai frame of reference. Saya nggak perlu meletakkan felt experience saya untuk mengulangi apa yang sudah terjadi. Jadi biarkan itu. Jadi saya berpikir logik saja pokoknya kalau sekarang itu. Penyelesaian kasus yang besar gitu, katakanlah PSSI itu pun saya menggunakan logika itu. Dan banyak sekali orang yang nggak menyangka, atau banyak sekali orang yang katakanlah meragukan gitu. Nggak mungkin kan tokohnya misalnya kan hanya Pak Johar sama Pak Nyala. Dulu kayaknya tabu betul mengungkap nama di atasnya. Saya sebut bahwa di atasnya itu ada Pak Nirwan, di atasnya itu ada Pak Arifin, dan saya temui dua-duanya ketemu. Ya itu memang selalu gitu. Oke, kita akan bahas lagi lebih jauh itu. Tapi pemirsa, saya mungkin akan salah nanti. Saya akan selalu mengatakan Rosyuro seorang pakar atau anggota dewan nanti. Mohon maaf kalau saya salah seperti itu ya. Karena memang nggak pantas. Enggak. Tapi ada satu hal yang saya notice, yaitu bagaimana brengosnya itu loh. Itu biasanya antara Rosyuro dengan Menpora yang dulu, Andi Malarangeng, dan juga
Adiaksa Daud itu ya, satu. Dan jangan lupa kalau di internet diplesetkan lagi. Apanya? Yang setelah saya nanti Opi Kumis. Opi Kumis, oke. Nah kalau gitu saya akan tumbuhkan kumis, siapa tahu jadi nasibnya lebih sama kurang lebih nanti. Oke pemirsa, kita akan break sebentar dan jangan kemana-mana karena Siti Zuhro, sang pengamat ada di depan situ, dia akan bergabung dengan kita nanti dan kita dengar apa kata sang Dewi Siti Zuhro setelah pariwara yang satu nanti. Jangan kemana-mana ya.